بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid, dan kita akan lanjutkan pada bab yang ketiga, bab tentang siapa saja yang merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa saja yang merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Penulis rahimahullah menjadikan judul bab ini sebagai kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang akan dibawakan setelahnya. Bab ini adalah kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang akan disebutkan setelahnya. Kemudian beliau membawakan ayat yang pertama, wa qawlillahi ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Ibrahim adalah seorang pemimpin panutan yang hanif, yang senantiasa bersih dari noda-noda kesyirikan, yang seorang ahli ibadah, dan beliau tidaklah termasuk ke dalam orang-orang yang melakukan kesyirikan. Beliau tidaklah termasuk ke dalam orang-orang yang melakukan kesyirikan. Pujian yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim tentunya dikarenakan kejujuran dan kesungguhan yang ada pada diri Nabi Ibrahim di dalam mendakwahkan tauhid dan menjalankan, merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya. Bahkan disebutkan di dalam sebagian riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ketika Nabi Ibrahim dibakar, dilemparkan oleh umatnya menggunakan ketapel manusia, dilemparkan ke dalam lubang yang sudah dimasukkan kayu bakar dan dinyalakan api padanya, datang Jibril alaihi salam menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau mau dibantu? Ya Ibrahim, alaka hajah, kata Jibril alaihi salam. Wahai Ibrahim, apakah engkau memiliki hajat? Kata Ibrahim, amma ilaika fala. Adapun kepadamu wahai Jibril, aku tidak ada hajat. Hajatku hanya aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Ibrahim berada pada kondisi yang sangat membutuhkan bantuan, namun kejujuran tawakalnya kepada Allah benar-benar membuatnya
tidak butuh kepada makhluk. Ia mengatakan kepada Jibril, amma ilaika fala. Adapun kepadamu wahai Jibril, maka aku tidak ada hajat. Hajatku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kejujuran dan kesungguhan di dalam diri Nabi Ibrahim ini, di dalam mendakwakan dan mengamalkan tauhid, Allah Subhanahu wa taala pun menjadikannya sebagai panutan, sebagai suri teladan bagi umat-umat yang datang setelahnya. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kemudian penulis membawakan hadis yang pertama setelah dua ayat ini. Kata beliau, an Husain ibn Abdurrahman, dari Husain ibn Abdurrahman, ia mengatakan, suatu saat aku bersama-sama dengan Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair seorang tabi'i. Sa'id ibn Jubair seorang tabi'i. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha al-barihah. Lalu Sa'id ibn Jubair di hadapan murid-muridnya bertanya, siapakah di antara kalian yang menyaksikan bintang jatuh semalam? Tadi malam, tengah malam, ada bintang jatuh. Siapakah di antara kalian yang menyaksikannya? Lalu aku pun mengatakan, kata Husain bin Abdurrahman, ana thumma qultu ama inni lam akun fis salah. Aku yang melihatnya, tapi ketika itu aku tidak sedang mengerjakan salat. Ucapan Husain bin Abdurrahman ini, aku yang menyaksikannya tadi malam, lalu beliau mengatakan, tapi aku tidak sedang salat. Di sini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana dahulu para salaf, mereka berusaha menjauhi yang namanya riya. Mereka dahulu menjauhi yang namanya menyebut-nyebut, apalagi memamerkan ibadah. Bahkan disebutkan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala, dalam biografi Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran rahimahullah. Sulaiman ibn Mihran ini setiap kali di malam hari, dari malam ia bangun sholat, nanti kalau menjelang dekat fajar, ia akan berpura-pura tidur agar tidak ada yang mengetahui bahwasanya dia sholat semalam suntuk. Bahkan istrinya tidak mengetahui kalau dia bangun sholat malam sepanjang malam. Ketika menjelang subuh, dia pura-pura ke kasurnya dan berlagak seperti seorang yang baru bangun tidur. Begitu mereka berusaha untuk menjaga ibadah. Apalagi ibadah-ibadah yang berpotensi untuk seorang merasa hebat, seperti sedekah. Disebutkan dalam biografi Abdullah ibn Mubarak, beliau sedekahnya di dalam 1 tahun tidak kurang dari 100.000 dirham kepada fakir miskin. 100.000 dirham kepada fakir miskin. Ini sangat luar biasa. Tapi biasanya yang mengetahui hal-hal seperti ini ketika murid-muridnya memaksa dan ingin mengetahui amalan gurunya. Atau terkadang anaknya yang mengurusi harta ayahnya sehingga dia mengetahui kondisi keuangan ayahnya dan bagaimana sedekah ayahnya. Seperti yang disebutkan dalam biografi Al-Layth ibn Sa'ad, Imam ahli Mesir. Kata anaknya Saleh ibn Layth ibn Sa'ad,
Penghasilan ayahku itu setahun sekitar 50.000 dinar. 50.000 dinar. Ini harta yang sangat banyak. 50.000 dinar. Walam tajibu ala abi zakatun qat. Tapi anehnya, ayahku ini tidak pernah kena wajib zakat. Kenapa? Karena hartanya keburu habis sebelum sampai 1 tahun. Dipakai untuk bersedekah. Padahal nisabuz zakah, nisab nominal yang paling minim, yang ketika seorang memenuhi nominal ini, maka dia mulai terkena wajib zakat hanyalah 20 dinar. Hanyalah 20 dinar. Maka demikian kata Husain bin Abdurrahman, ama walakinni lam akun fi shalah. Aku yang melihat bintang jatuh semalam, tengah malam, tapi aku tidak sedang salat. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya, "Famada sana'ta?" Apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau tidak salat? Ternyata kata Husain bin Abdurrahman, dia tidak bisa salat karena menahan sakit dari tersengat hewan yang menyebabkan dia nggak bisa tidur. Lalu bertanya Husain bin Abdurrahman, bertanya Sa'id bin Jubair, "Famada sana'ta?" Lalu apa yang engkau lakukan ketika engkau tersengat hewan ini? Kata Husain, irtaqaitu. Aku pun melakukan ruqyah. Ketika tersengat hewan, aku ruqyah. Aku bacakan ayat Al-Quran. Lalu kata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dhalik. Kenapa engkau melakukan hal tersebut? Qala hadithun haddathanahu Sya'bi. Aku melakukan hal tersebut berdasarkan sebuah hadis yang disebutkan Asy-Sya'bi, bahwasanya Buraidah ibn Husayb mengatakan la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak boleh seorang melakukan ruqyah kecuali pada penyakit ain, atau penyakit huma. Huma itu seperti tersengat hewan kemudian mengalami demam. Itu huma. Ain, adapun penyakit ain, ini berasal dari hasad atau kekaguman yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengagumi sesuatu. Kekaguman yang mana ketika seorang mengaguminya, dia tidak menyandarkan keindahan tersebut atau kekaguman tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh baik ketika seorang itu dia hanya melakukan sesuatu ketika dia sudah mengetahui dalilnya. Perhatikan kata Sa'id bin Jubair, sungguh sangat indah ketika seorang hanya melakukan apa yang ia sudah ketahui dalil tentangnya. Maksudnya Husain bin Abdurrahman ini kenapa ia meruqyah sengatan hewan pada tubuhnya? Karena dia mendengarkan hadis dari Sya'bi, dari Buraidah ibn Husayb, bahwasanya tidak boleh ada ruqyah kecuali pada ain, penyakit ain, dan juga penyakit huma, tersengat hewan. Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Bagus kalau seorang meruqyah. Tapi kami mendengarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat yang sangat banyak. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Aku pun melihat dari umat-umat yang ditampakkan ini, ada seorang nabi yang pengikutnya hanya
3 sampai 9 orang saja. Aku melihat ada nabi yang pengikutnya hanya 3 sampai 9 orang saja. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan. Dan juga aku melihat ada seorang nabi pengikutnya ada yang cuma 2 dan ada yang cuma 1 saja. Kemudian kata Rasulullah, wa ra'aitun nabi wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Subhanallah. Dan hadis ini mengajarkan kita perkara yang sangat besar. Hadis ini mengajarkan kita perkara yang sangat besar, yaitu tentang indikator kesuksesan dakwah para nabi dan rasul. Begitu juga orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul. Indikator kesuksesan dakwah para nabi dan rasul adalah bukan pada banyaknya pengikut, bukan pada jumlah followers. Karena ternyata nabi di hari kiamat kelak ada yang dibangkitkan, tidak ada umat, tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Ada yang hanya 1 orang, ada yang hanya 2 orang. Yang mana para nabi dan rasul di dalam mereka berdakwah, metode dakwahnya langsung mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia berdakwah atas inisiatif sendiri. Sehingga seorang mungkin mengatakan, oh ini nabi tersebut nggak ada pengikutnya atau pengikutnya cuma 1 dan 2, itu karena nabinya keras misalnya. Dakwanya keras, dakwanya nggak ada ketawa-ketawanya. Dakwanya tegang terus. Dakwahnya hanya menyampaikan ilmu-ilmu saja, Al-Quran, hadis. Mereka nggak pernah berbicara tentang hal-hal yang membuat jamaah itu senang. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Nggak boleh seorang menuduh Nabi demikian. Kenapa? Karena Nabi ini hanya akan menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Demikian pula metode dakwah dari para Nabi dan Rasul. Mereka hanya mengikuti bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyadari hal ini, dakwah para Nabi langsung mendapatkan bimbingan dari Allah. Sehingga tidak mungkin ada kekeliruan dalam cara dakwahnya. Namun pengikutnya hanya 2, 1, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut. Di sini mengajarkan kita tentang berarti standar kesuksesan dakwah para nabi bukan pada banyaknya pengikut atau jumlah followers. Lalu apa yang menjadi indikator dakwah para nabi, para rasul dan juga pewaris pengikut para nabi dan rasul dari kalangan para da'i? Indikator kesuksesan dakwah mereka adalah ketika mereka bisa menyampaikan seluruh apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka dan tidak menyembunyikannya sedikit pun hanya dikarenakan malu pada manusia, hanya dikarenakan gak enakan sama orang lain. Allah sebutkan ini di dalam surat Al-Imran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka. Perjanjiannya ada 2. Yang pertama, latubayyinunnahu linnas. Kalian harus menyampaikan seluruh yang diwahyukan kepada kalian kepada manusia. Yang kedua, perjanjian tersebut kalian tidak boleh menyembunyikan sedikit pun hanya karena takut kepada manusia. Hanya karena
nggak enakan kepada manusia. Sehingga para nabi dan rasul, mereka adalah hamba-hamba manusia-manusia yang juga diuji oleh Allah. Sejauh mana mereka menyampaikan risalah ini. Tapi seorang muslim, dia harus mengetahui bahwasanya Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan Allah. Dan Allah tidak akan pernah salah dalam memilih. Sehingga tidak akan pernah ditemukan ada seorang Nabi dan Rasul yang diwahyukan kepadanya, lalu dia menyimpang atau menyembunyikan atau tidak mau menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Gak akan ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran, "Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Kata Allah, tidak mungkin ada seorang manusia yang Allah berikan kitab kenabian kepadanya, lalu manusia tersebut mengatakan, wahai orang-orang, jadilah kalian hamba kepadaku. Itu gak akan pernah ada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kata Allah di dalam surat Al-An'am, Allah yang paling mengetahui kepada siapa ia berikan risalahnya. Sehingga Nabi dan Rasul yang Allah berikan risalah dan wahyu kepada mereka, mereka ini tidak akan pernah menyimpang. Mereka senantiasa diberi taufik oleh Allah, langsung dibimbing oleh Allah bagaimana cara mereka menyampaikan dakwah sesuai yang Allah perintahkan. Sehingga para nabi itu, mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dua hal ini. Mereka harus menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Yang kedua, mereka tidak boleh menyembunyikan sedikit pun. Nabi SAW bersabda dalam hadis Iyad ibn Himar, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Innama ba'atsuka li'abtaliyaka wa abtaliya bik." Wahai Muhammad, aku mengutusmu untuk mengujimu dan menguji orang-orang yang kami utus engkau kepada mereka. Perhatikan dalam hadis ini, kata Allah, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad, melainkan untuk mengujimu dan juga menguji orang-orang yang kami utus engkau kepada mereka. Maka ini diantara yang harus diperhatikan oleh seorang, karena dakwah itu adalah jalan hidup setiap muslim. Siapa saja yang mengaku bagian dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin meniti jalan Rasulullah, maka konsekuensinya dia harus berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di akhir surat Yusuf, kata Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa itu jalanku? Aku mengajak manusia kepada Allah. Aku dan juga orang-orang yang mengikutiku, semuanya mengikuti jalanku, mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu. Mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu. Maka inilah jalan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan pengikutnya. Maka siapa saja yang ingin dibangkitkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia akan tergolong bagian dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya adalah dia berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada kelompok, bukan kepada komunitas, bukan kepada perkara-perkara duniawiyah. Tapi mereka mengajak manusia agar mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah di atas ilmu. Ini
adalah tugas setiap muslim. Tentunya masing-masing berdakwah sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Seorang yang kapasitasnya di dalam berdakwah ini adalah menyampaikan Al-Quran dan hadis dari apa yang ia hafal, dari apa yang ia pahami, maka dia melakukan hal tersebut di dalam dakwahnya. Tapi seorang yang dia kesusahan dalam menghafal, juga kesusahan dalam memahami, tapi dia bisanya pada broadcasting misalnya, untuk menyebarkan, untuk mempublikasikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan, maka dia berdakwah dengan cara tersebut. Atau seorang yang dia bisanya pada perkara humas, hubungan dengan masyarakat, baik itu ketika mencari tempat untuk kajian misalnya, lobby A, B, dan C, dan seterusnya, mengatur dan mengurus perizinan-perizinan, maka dia berdakwah dari sisi itu. Tidak ada seorang pun yang dia mengerahkan walaupun sedikit kemampuannya ikhlas karena Allah agar terselenggaranya dakwah mengajak manusia kembali kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya masing-masing sesuai dengan kadar amalannya. Dan ketika kita beramal itu, kita benar-benar harus belajar tentang fiqhul amal. Fiqih di dalam beramal. Besarnya pahala itu tergantung dengan kondisi hati seseorang. Disebutkan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, dinukil Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Kata Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Terkadang amalan itu kecil, tapi karena orang yang melakukannya niatnya sangat besar di dalam mengikhlaskannya kepada Allah, maka amalan yang mungkin dianggap remeh bagi sebagian orang menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, terkadang suatu amalan itu berat dilakukan, besar, menguras tenaga, menguras harta. Tapi orang yang melakukannya menganggapnya remeh, tidak mengagungkannya, maka hal tersebut balasannya pun sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya akan dibalas sesuai dengan niatnya. Contohnya misalnya, seorang yang pedagang keliling misalnya. Pedagang keliling, mungkin pemasukannya sehari 80.000, 100.000, 150, dan seterusnya. Dia ambil dari penghasilannya yang 80.000 ini, dia ambil 10.000. Itu sangat berharga bagi dia. Tapi dia lebih memilih mengambil 10.000 yang dibutuhkan oleh dia juga untuk bisa mempersiapkan bekalnya di akhirat kelak. Misalnya dia lihat ada anak yatim yang lebih miskin darinya, ada orang yang lebih membutuhkan darinya, dia keluarkan 10.000 tadi, dia belikan makanan, lalu dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Berat baginya untuk melakukan hal tersebut, tapi dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan dan mengharapkan hari perjumpaan dengan Allah. Maka yang seperti ini pahalanya lebih besar dibanding seorang yang mungkin penghasilannya sehari bisa 3 juta. Dia mengambil dari 3 juta ini 100.000, dia melepaskannya begitu saja tanpa ada hal yang memberatkan di dalam hatinya. Maka tentunya dua hal ini walaupun nominalnya lebih besar orang kedua, tapi karena pengagungannya lebih besar pada orang yang pertama, maka pahalanya lebih besar orang yang pertama. Ini subhanallah. Ini fiqih di dalam kita beramal, kita harus memahami hal-hal yang seperti ini. Baik, maka indikator dakwah para nabi dan rasul adalah ketika mereka bisa menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada mereka dan mereka tidak menyembunyikan sesuatu pun
Walaupun itu hal-hal yang dibenci oleh manusia, yang membuat manusia akan menjauhinya. Karena kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab." Wahai Muhammad, kewajibanmu hanyalah menyampaikan, adapun hisab adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي. Setelah melihat nabi-nabi yang pengikutnya cuma sedikit tadi, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku jumlah manusia yang sangat banyak. Aku pun, kata Rasulullah, menyangka itulah umatku. Tapi ternyata dikatakan kepadaku, hadhihi Musa wa qaumuh. Ini adalah Nabi Musa dan juga kaumnya. Ini adalah Nabi Musa bersama kaumnya. Jumlahnya sangat banyak. Walakin inzur ilal ufuq. Akan tetapi lihatlah kepada cakrawala. Artinya lihat ke jauh sana. Ternyata jumlahnya berkali-kali lipat manusia yang sangat banyak. Dan dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Inilah umatmu, umat yang terbanyak. Dan di antara mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada di antara mereka 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Setelah mengatakan ini, Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya orang-orang yang mendengarkan hadis tadi, mereka pun menghabiskan malam tersebut dengan berbincang-bincang siapakah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab dari umat ini. Seperti apa karakter dan ciri-ciri mereka. Hingga ketika mereka berbincang-bincang ini, ada sebagian yang mengatakan, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mengatakan, mungkin mereka itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu, mereka-mereka yang bersahabat langsung berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepadanya dan meninggal di atas keislaman. Sebagian lagi mengatakan, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam walam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang terlahir sudah Muslim dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena kebanyakan sahabat Nabi, mereka terlahir dalam keadaan musyrik. Mengikuti agama ayah dan nenek moyang mereka. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun beriman kepada Rasulullah. Sehingga sebagian sahabat mengatakan, mungkin saja yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah mereka-mereka yang lahir sudah Muslim dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hingga akhirnya mereka menyebutkan banyak hal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka seraya mengatakan, menyebutkan karakter dan kriteria siapa saja orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ternyata ada 4. Kriteria yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kata Rasulullah, ada 4. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Kita akan sebutkan nanti penjelasannya seperti apa. Mereka orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Yang kedua, wala yaktawun. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Kai, kita akan sebutkan juga nanti insya Allah.
Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak menganggap sial pada perkara-perkara yang tidak pernah dijadikan sesuatu yang sial oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wala wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal. Kita sebutkan satu-satu. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Kenapa meminta diruqyah? Menjadi penyebab seorang terhalangi untuk termasuk ke dalam bagian 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jawabannya adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kita akan sebutkan nanti. Mereka adalah yang sempurna di dalam bertawakal kepada Allah. Sementara meminta diruqyah ini membuat seorang memiliki ketergantungan kepada yang meruqyah. Jadi gini, ruqyah adalah salah satu pengobatan syar'i yang Allah jadikan untuk seorang mencari kesembuhan. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu obat. Sehingga seorang, atau kesembuhan. Sehingga seorang ketika dia meruqyah seperti tersengat hewan misalnya, dia meruqyah, insya Allah dengan izin Allah disertai keyakinan di dalam hati orang ini, maka akan sembuh. Jadi yang menjadi sebab kesembuhan itu adalah ayat Al-Qur'annya, bukan orang yang membacakannya. Kita ulangi. Yang menjadi sebab kesembuhan yang Allah jadikan adalah ayat Al-Quran yang dibaca, bukan orang yang meruqyah, orang yang membacakannya. Hanya saja kebanyakan kita, banyak faktor yang membuat kita tidak percaya diri untuk meruqyah diri sendiri. Mungkin karena bacaannya masih belepotan. Iya. Kalau misalnya kerasukan, wah ini kalau kita yang bacain, jangan-jangan bacaannya salah, dibenerin nama jinnya nih. Iya. Yang kedua, seorang itu ketika dia meruqyah dirinya sendiri, dia sadar seperti apa dia di dalam bermaksiat kepada Allah yang tidak diketahui orang lain, dia tahu dirinya sendiri. Sehingga dia merasa kayaknya nggak pantas kalau dia yang meruqyah dirinya sendiri sementara dia pelaku dosa. Sementara dia banyak kekurangannya. Sehingga faktor-faktor inilah yang membuat keyakinan itu lemah di dalam hati seorang ketika dia mencoba meruqyah dirinya sendiri. Namun ketika dia meminta orang lain yang meruqyah, mungkin orang tersebut memang terkenal bacaannya bagus. Apalagi punya sanad misalnya. Karena dia pernah berguru. Kemudian yang kedua, orang ini orang asing, orang lain, kita nggak tahu dosa-dosa yang dia lakukan antara dia dengan Allah. Yang paling tahu dosa-dosa antara dia dengan Allah adalah dia sendiri. Adapun orang lain tidak mengetahuinya. Sehingga kita menganggap orang ini orang yang suci. Orang ini orang yang layak untuk meruqyah. Disitulah tumbuh yang namanya keyakinan. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau seandainya keyakinan ini
kepada orang yang meruqyah bisa dia hadirkan ketika dia meruqyah dirinya sendiri, maka kesembuhan itu akan sama yang dia dapatkan sebagaimana kalau dia diruqyah oleh orang lain. Perhatikan di sini. Ketika dia tidak meruqyah dirinya sendiri, maka dia meminta tolong kepada peruqyah, disinilah dia menyandarkan tawakalnya kepada peruqyah tadi, kepada yang meruqyahnya. Berbeda dengan kalau dia baca sendiri antara dia dengan Allah, maka dia serahkan urusannya kepada Allah dengan menjalani sebabnya, yaitu dengan membaca ayat Al-Quran sebagai ruqyah. Adapun kalau dia menggunakan orang lain peruqyah, maka dia telah menggunakan perantara. Di situ besar kecil tergantung orangnya, dia menyandarkan urusannya kepada peruqyah karena dia mempercayakan kepada peruqyah tersebut. Ini kenapa orang yang meminta diruqyah dia tidak termasuk ke dalam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tawakalnya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun mereka memalingkan tawakal ini kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun. Mereka tidak menganggap sial pada perkara-perkara yang tidak Allah jadikan sebagai sebab kesialan. Tatayyur, dahulu orang-orang jahiliyah, mereka ketika ingin melakukan safar, maka mereka mengambil burung merpati misalnya, lalu mereka keluar di depan pintu melepaskan burung ini. Kalau seandainya burung ini terbang ke kanan, mereka menganggap itu pertanda baik, sehingga mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tapi kalau seandainya burung ini dilepaskan, tapi ternyata terbang ke arah kiri, maka mereka pun mengurungkan niatnya karena itu pertanda buruk. Ini perkara yang tidak logis dan tidak pernah Allah jadikan burung tersebut sebagai sebab kesialan. Ketika burung ini dilepas, bisa saja ketika dilepas dia melihat di sebelah kanan ada serangga, dia pun terbang ke sebelah kanan. Atau sebaliknya di sebelah kiri, dia pun terbang di sebelah kiri. Tidak ada hubungannya dengan musibah yang akan menimpa seseorang. Maka mereka ini, letak kekeliruannya adalah mereka menyandarkan kesialannya, menyandarkan urusan mereka kepada perkara-perkara yang tidak pernah Allah jadikan sebagai hal-hal yang menjadi kesialan. Mereka telah bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentunya menafikan, menghilangkan tawakal. Adapun seorang muslim diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka hendak keluar rumah, ketika safar, mereka membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua dari kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ketiga, wala yaktawun. Mereka tidak melakukan pengobatan dengan kai atau besi panas. Apa maksudnya pengobatan dengan besi panas? Pengobatan dengan besi panas ini sangat menyakitkan. Besi dipanaskan sampai merah. Kemudian ditempelkan pada luka yang sudah terinfeksi, yang biasanya orang sudah putus asa. Luka tersebut nggak akan sembuh. Maka dia mengambil jalan terakhir, menempelkan besi panas ini ke luka tersebut. Hingga mengakibatkan sakit yang sangat, tapi jaringan kulit ini ketika terkena panas akan lebih cepat menutup. Iya, seperti terkena sinar laser misalnya.
akan lebih cepat tertutup. Sehingga lebih mempercepat dalam pengobatan. Seorang yang melakukan ini, kenapa dia termasuk yang tidak tergolong 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Karena biasanya orang melakukan ini ketika sudah putus asa dari kesembuhannya. Sehingga sebagian pepatah Arab mengatakan akhirud dawai al-kai. Kai itu, kai, besi panas tadi, pengobatan dengan besi panas adalah pengobatan terakhir bagi orang-orang yang sudah putus asa. Ini menghilangkan tawakal. Seperti itu. Menafikan tawakal. Kemudian yang terakhir, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mereka itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan ini yang terakhir menjadi kesimpulan dari semua kriteria golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yaitu ketika mereka bisa merealisasikan tauhid yang buahnya adalah tawakal di dalam kehidupan mereka. Mereka menyandarkan urusan mereka semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik urusan tentang usianya, tentang musibah yang akan menimpanya, tentang hartanya, ekonominya, kehidupan sosialnya, dan seluruhnya. Ketika semuanya ia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kesempurnaan di dalam bertawakal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan di dalam surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa saja yang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah yang menjamin akan mencukupi hamba tersebut. Tapi tawakal itu harus benar-benar seorang menjalani sesuai yang Allah tentukan. Tawakal itu tidaklah sah kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, tafwidul amri ilallah. Ketika seorang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia menjalani sebabnya. Tawakal itu yaitu seorang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, setelah itu dia menjalani sebabnya. Dan bukanlah tawakal seorang yang hanya mengatakan, ya udah saya bertawakal kepada Allah misalnya dalam mencari rezeki. Gak usah dagang, gak usah bekerja. Karena saya bertawakal misalnya kata dia. Maka ini keliru. Seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang tawakal ini, ya Rasulullah, aku membawa onta, apakah bentuk tawakal itu? Aku cukup serahkan urusanku kepada Allah. Kalau memang onta ini masih rezekiku, dia nggak akan kemana-mana. Atau gimana wahai Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, i'qil jamalak, thumma tawakkal ala Allah. Ikat terlebih dahulu ontamu ini agar tidak kemana-mana, barulah setelah itu engkau menyerahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita bertawakal di dalam hal rezeki. Kerja. Yang dagang-dagang. Cari. Setelah kita berusaha bekerja keluar dari rumah, apapun yang Allah berikan, maka ya sudah. Yang penting kita sudah menjalani sebabnya dan kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seorang yang bertawakal itu dia duduk di masjid berzikir la ilaha illallah dan seterusnya, lalu dia mengatakan kalau memang sudah rezeki maka tidak akan kemana. Bukankah Allah sudah menetapkan, kata dia, bukankah Allah sudah menetapkan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini melainkan Allah sudah jamin rezekinya? Kita katakan betul. Allah sebutkan di dalam surat Hud, "Wa ma min dabatin fil ardi
illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berada di muka bumi ini melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Tapi Allah yang menjamin rezeki kita semua ini, Dia juga yang berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sholat Jumat telah selesai dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi ini. Cari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kalian. Jemput rezeki tersebut dengan sebab-sebab yang Allah syariatkan bagi kalian. Maka jangan cuma kita beriman kepada sebagian ayat, lalu kita mengingkari ayat-ayat yang lain. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan dalam tawakal. Setelah Nabi SAW mengatakan 4 kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini, kata Rasulullah, kata rawi, faqama Ukasyatu ibni Mihsan. Ada seorang sahabat yang bernama Ukasyah, dia berdiri lalu bertanya kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar aku menjadi bagian dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini. Maka Rasulullah pun mengatakan, anta minhum. Engkau insya Allah bagian dari mereka. Faqama rajulun akhar. Ada orang lain ikut berdiri mengikuti Ukasyah. Lalu ia mengatakan, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar ia juga menjadikan aku bagian dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka biha Ukasyah. Sayangnya Ukasyah telah mendahuluimu. Perhatikan di sini, kata para ulama, sahabat ini bukan berarti Rasulullah mengatakan dia tidak termasuk 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bukan. Tapi Rasulullah menutup pintu. Kalau seandainya orang kedua ini dia mengangkat tangan dan juga Rasulullah mengatakan engkau bagian dari 70.000, nanti akan muncul yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dan habis jatah 70.000 nanti. Nggak kebagian orang-orang yang datang setelahnya. Maka di antara hikmah Rasulullah SAW memutus, bukan berarti sahabat tersebut tidak termasuk, tapi ini agar tidak ada lagi orang ketiga, keempat dan seterusnya yang mereka meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan mereka termasuk bagian dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik, ini akhir dari bab yang ketiga ini dari kitab Tauhid, dan kita akan lanjutkan insyaallah dengan beberapa pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain, di sini ada pertanyaan. Izin bertanya, apakah mengobati diri ke dokter tertentu karena sudah terbiasa diobati olehnya, tetapi meyakini kesembuhan tetap dari Allah juga termasuk kurang bertawakal? Dilihat, ketika dia menjadikan dokter ini hanya sebagai sebab karena keahliannya misalnya, dan kita harus pahami bahwasanya Allah jadikan obat di dalam kehidupan ini selain obat yang syar'i, obat dari ayat-ayat Al-Quran, Allah juga jadikan obat dari perkara-perkara yang konkret. Seperti Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Keluar dari perut lebah madu yang berbagai macam warnanya yang berkhasiat untuk memberikan kesembuhan bagi manusia. Perhatikan di sini, Allah juga mengajarkan kepada kita perkara-perkara selain ayat-ayat Al-Quran yang bisa dijadikan obat sebab kesembuhan. Dan di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu shifaan alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Tidaklah Allah menurunkan penyakit
melainkan Allah juga menurunkan obat bersamanya. Hanya saja obat ini ada sebagian orang yang mengetahuinya karena dia belajar atau dia riset misalnya, melakukan percobaan-percobaan, dan ada yang tidak mengetahuinya. Maka ketika kita sakit, kita ingin berobat dengan menggunakan perkara-perkara selain ayat Al-Quran misalnya. Madu atau tumbuh-tumbuhan yang diketahui oleh sebagian orang karena belajar ilmu kedokteran. Kalau kita ingin meracik sendiri, kita tidak memiliki ilmu. Maka kita bertanya kepada ahlinya yang mereka mengetahui obat tersebut dan meresepkan kepada kita. Ini karena memang Allah jadikan kesembuhan itu sebabnya pada obat tersebut, dan obat ini kita tidak mengetahuinya. Obat ini kita tidak mengetahuinya karena kita tidak belajar tentang obat tersebut. Dokter, karena dia disiplin ilmunya di situ, dia belajar sehingga dia meresepkan kepada kita. Maka kalau seorang menjadikan dokter seperti ini hanya karena dia yang mengetahui obat tersebut, karena dia belajar, karena dia menjalani pendidikan di bidang tersebut, dan dia meresepkan kepada kita, dan kita tidak menyandarkan urusan kita kepada dokter, tapi kita hanya ingin mencari sebab kesembuhan, yaitu obat yang kita nggak paham, yang paham adalah dokter, maka insya Allah tidak akan menafikan tawakalnya. Tidak akan menafikan tawakalnya. Kalau dia fokusnya pada satu dokter, selama dokter tersebut adalah dokter yang memang ahli, mumpuni, apalagi semakin senior, pengalamannya semakin banyak. Dan dia sah-sah saja karena percaya pada keilmuan dan pengalamannya. Bukan karena dia meyakini hal-hal yang lain. Bukan karena meyakini hal-hal yang lain. Maka insya Allah yang seperti ini tidak akan mengurangi tawakalnya. Selama dia jadikan dokter tadi hanya sebagai orang yang mengetahui sebab kesembuhan yang ingin ia ambil. Jadi kan dia sakit. Dia ingin mencari sebab kesembuhan karena Allah jadikan sebab kesembuhan itu ada ayat Al-Quran, ada juga zat-zat yang di muka bumi ini, maka dia ingin menggunakan zat-zat di muka bumi tapi ilmunya tidak sampai, dia nggak tahu. Maka dia mencari dokter yang mengetahui hal tersebut agar dia bisa menggunakannya. Sehingga siapapun dokternya, selama dokter tersebut mengetahui obatnya, nggak ada masalah baginya. Namun terkadang sebagian dokter semakin senior, semakin banyak jam terbangnya, maka dia semakin paham obat yang paling cocok. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga dan seluruh jamaah yang hadiri majelis ini selalu dalam rahmat Allah. Amin. Izin bertanya di luar tema. Beberapa hari yang lalu saya sholat berjamaah di salah satu masjid sunnah sholat asar. Setelah selesai 4 rakaat dan tahiyat yang kedua, tiba-tiba imam bangkit kembali dan kemudian sholat 2 rakaat berikutnya. Jadi sholatnya 6 rakaat dan 3 kali tasyahud. Apa yang harus dilakukan makmum bila terjadi demikian? Apakah harus mengikuti sholatnya imam? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan atas pertanyaannya. Sholat asar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 4 rakaat. Dan ini disebut dengan rukun. Dan seorang menambah 1 rukun saja, maka sholatnya batal. Kalau dia mengetahui itu sengaja menambah. Lalu bagaimana kalau seorang imam, dia lupa bahwasanya dia bangkit ke-5 dan ke-6, dia menyangka bangkit ke-3 dan ke-4, maka jamaahnya harus mengingatkannya dengan mengatakan subhanallah bagi laki-laki atau dengan memberi isyarat tepuk tangan bagi wanita. Jika imamnya tetap kekeh misalnya, dia menyangka memang itu dia yakin
menurut dia itu rakaat ketiga dan keempat. Maka seorang makmum yang mengetahui itu adalah rakaat kelima dan keenam dan dia yakin, dia tidak boleh mengikutinya. Karena tidak boleh sholat asar 5 rakaat. Dia tidak boleh mengikutinya. Ketika tadi tasyahud, dia punya dua pilihan. Dia menunggu imamnya agar salam berbarengan, atau dia langsung salam dan dia mufarakah dan dia meninggalkan imamnya, ini sah-sah saja. Tapi mengikuti imamnya yang naik ke rakaat kelima dan keenam dan dia yakin itu rakaat kelima dan keenam, tidak boleh. Itu tidak boleh. Lalu bagaimana dengan imam yang dia lupa? Kalau itu adalah rakaat 5 dan 6, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud, beliau pernah salat 5 rakaat untuk asar atau zuhur. Setelah selesai salat, Rasulullah pun diberitahu oleh para sahabat. Para sahabat tahu itu nambah 1 rakaat menjadi 5. Tapi zaman itu adalah zaman tasyri', zaman syariat itu bisa berubah-ubah. Sehingga mereka khawatir bahwasanya ini syariat baru, sholat asar itu 5 rakaat. Setelah diberitahukan kepada Rasulullah, beliau mengatakan, enggak, innama ana bashar, aku hanyalah manusia biasa yang bisa lupa. Maka kalau aku lupa, ingatkan aku. Akhirnya Rasulullah pun membalikan badannya menghadap kiblat, lalu beliau bersujud 2 kali. Sujud sahwi. Sujud sahwi, setelah itu beliau salam. Ini kalau belum lama jarak antara sholat yang dilakukan dengan sujud sahwi. Misalnya habis sholat, lagi duduk-duduk langsung dikasih tahu, boleh. Walaupun udah ngobrol. Walaupun udah ngobrol, nggak apa-apa. Dia menghadap kiblat lagi, sujud 2 kali. Tidak perlu menambah rakaat lagi. Tapi langsung sujud. Berbeda kalau misalnya dia sholat maghrib cuma 2 rakaat misalnya. Lalu diingetin setelah selesai salam, dia harus nambah 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena sholat maghrib itu 3 rakaat, bukan 2 rakaat. Nanti setelah menambah 1 rakaat, dia sujud sahwi lagi. Nanti setelah selesai 1 rakaat, dia tambahkan untuk maghribnya 3, dia sujud sahwi. Sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dalam hadis Dzul Yadain di Sahih Bukhari, ketika Rasulullah salat zuhur, beliau salat cuma 2 rakaat. Beliau salat cuma 2 rakaat. Lalu kata Dzul Yadain, ya Rasulullah, aku siratis salatu am nasitaha. Wahai Rasulullah, apakah salat zuhur ini rakaatnya berubah lagi dari 4 menjadi 2? Atau mungkin engkau lupa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, dikurangi dan aku perasaan gak lupa. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, akama qala Dzul Yadain, apakah seperti yang diucapkan Dzul Yadain? Kata para sahabat, betul wahai Rasulullah. Engkau cuma sholat 2 rakaat zuhur saja. Maka Rasulullah pun bersama sahabatnya bangkit lagi dan menambah 2 rakaat lagi. Setelah itu beliau sujud sahwi. Sujud sahwi. Maka pada kasus yang disebutkan ini, seorang imam yang melanjutkan pada rakaat 5 dan 6, kalau jamaahnya ini tahu bahwasanya itu menambah setelah 4 rakaat, maka dia tidak boleh ikut. Dan ketika tidak boleh ikut, dia boleh langsung salam, meninggalkan imamnya, atau dia menunggu imamnya dan salam bersama-sama. Adapun kalau dia ikut, maka sholatnya batal. Kalau dia mengetahui itu tambahan 5 dan ke-6, dan dia ikut menambahkannya, maka sholatnya batal. Jangankan menambah satu rakaat penuh, menambah 1 ruku saja. Kalau dia sengaja, batal. Menambah 1 sujud, kalau dia sengaja, batal. Itu definisi rukun. Demikian, wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam.
Apakah bisa mendapatkan? Iya, iya, iya. Nah, mayoritas para sahabat orang-orang yang melewati dua fase, fase jahiliyah dan fase Islam. Fase jahiliyah dan fase Islam. Sedikit yang mereka terlahir dalam Islam. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, ia tidak pernah melihat ayahnya beribadah kepada berhala. Walaupun itu ketika dia tamyiz, walaupun dia lahir sebelum Rasulullah diutus. Atau iya, ia lahir dalam Islam. Karena Aisyah ketika hijrah usianya 6 tahun. Ketika hijrah usianya 6 tahun. Berarti sudah 5 tahun Abu Bakar masuk Islam, baru ia lahir. Seperti itu. Terlahir dalam Islam. Juga Abdullah bin Umar. Karena ketika perang Badar atau ketika perang Uhud, Abdullah bin Umar baru berusia 14 tahun. Sementara perang Uhud itu adalah perang yang terjadi di tahun ketiga Hijriyah. Berarti sudah 16 tahun dari sejak pertama kali Islam. Dan Umar bin Khattab masuk Islam di tahun keempat atau kelima kenabian. Iya. Intinya, ini sahabat-sahabat yang tidak pernah melakukan kesyirikan, yaitu yang lahir dalam Islam. Tapi mayoritas sahabat mereka semua melewati dua fase, fase jahiliyah dan fase Islam. Lalu mereka beriman kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang sebagian kita pernah melewati fase-fase di mana negeri kita ini sangat jarang yang mengajarkan tentang sunnah. Yang ada hanya mengikuti warisan leluhur. Ketika seorang dahulu berada pada kondisi seperti itu, lalu Allah berikan taufik kepadanya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga bagi hamba tersebut kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan dan akan memberikan pahala baginya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan, man taba wa amana wa amila salihan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Siapa saja yang bertobat kemudian beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kesalahan-kesalahan mereka dahulu menjadi pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sebagian sahabat yang dulu melakukan kebaikan di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, dia memberi makan fakir miskin, menyantuni anak yatim, para janda dan seterusnya. Bagaimana dengan amalan dahulu wahai Rasulullah setelah aku masuk Islam? Kata Rasulullah, aslamta ala ma ahsanta min qabl. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau masuk Islam dan engkau akan mendapat seluruh kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan dahulu. Yang pernah engkau lakukan dahulu. Dan seorang ketika masuk Islam, kejelekan-kejelekan yang pernah ia lakukan akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan setelah ia masuk Islam. Ini berlaku kepada semua kondisi orang yang melewati masa-masa sebelumnya. Dia berada di dalam kejelekan, lalu dia berada di dalam fase berikutnya, berada di atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Pak? Hmm. Nah, dalam tentunya akan berbeda antara sebab yang satu dengan sebab yang lain. Dan sebab itu juga semakin ilmu seseorang, ini pertanyaannya nggak kedengeran kayaknya di belakang. Jadi sejauh mana kita menjalani sebab? Seperti itu. Sebab akan berbeda antara yang satu dengan orang yang lain tergantung kecerdasan, tergantung skill, kemampuan. Seperti misalnya mencari rezeki. Sebagian orang menganggap apa yang dia jalani sekarang itulah satu-satunya sebab datangnya rezekinya. Padahal di luar sana banyak sebabnya. Hanya karena terkadang seorang terjebak pada zona nyaman misalnya, terjebak pada kekhawatiran mengambil resiko misalnya. Namun ketika seorang dia misalnya ingin menjalani sebab, sejauh mana dia menjalani sebab tersebut? Dia menjalani sebab adalah sesuai kadarnya. Misalnya, ketika dia sakit, dia ingin menjalani sebabnya dengan meminum madu. Maka dia minum madu. Kalau seandainya misalnya belum sembuh, maka dia harus tahu mungkin Allah jadikan pada sebab yang lain. Karena Nabi SAW bersabda, alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Obat yang Allah turunkan pada setiap penyakit yang ada di muka bumi ini, ada yang mengetahuinya, ada yang tidak mengetahuinya. Sehingga kalau kita menjalani suatu sebab, ternyata belum juga mengantarkan kita kepada kesembuhan, mungkin ada sebab yang lain yang belum kita diketahui oleh orang lain. Begitu juga ketika seorang misalnya menjalani sebab menjemput rezekinya, dia udah berusaha mentok misalnya, mungkin bukan ini, tapi sebab yang lain. Atau mungkin dia jalani ternyata ini haram. Sebab yang ia jalani ini apakah itu riba, gharar, atau karena kezaliman, maka dia harus tahu bahwasanya mungkin bukan ini jalannya, mungkin bukan ini sebab satu-satunya, tapi ada sebab yang lain yang Allah inginkan kita bisa mendapatkan rezeki kita. Maka sampai kapan seorang menjalani sebab? Sampai meninggal. Selama kita masih hidup, kita dituntut untuk bekerja. Bukankah Nabi SAW bersabda, lan tamuta nafs hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Jibril baru saja membisikkan kepadaku bahwasanya seorang tidak akan meninggal sampai dia menghabiskan usianya dan rezekinya. Sementara tadi kita ketahui rezeki ini dijemput. Berarti sampai mati. Kecuali seorang mencoba memperindah sebabnya. Misalnya dia bekerja, mengumpulkan asetnya, setelah itu dia tinggal memanfaatkan asetnya. Artinya bekerja itu sesuatu yang, sebab itu sesuatu yang luas. Tidak bisa didefinisikan hanya dengan seorang keluar rumah, jualan, dagang, itulah sebab. Enggak. Seorang yang misalnya membangun sebuah perusahaan sehingga dia punya saham besar di situ, lalu setelahnya dia cuma nyantai-nyantai saja, dia sudah menjalani sebabnya. Hanya saja berbeda antara yang satu dengan yang lain di dalam menjalani sebab. Maka kalau ditanya sampai kapan kita menjalani sebab, sampai tujuan kita tercapai atau Allah Subhanahu wa taala menetapkan usia kita berakhir. Wallahu a'lam. Bolehkah kita sholat di rumah muslim yang memakai perhitungan-perhitungan feng shui? Maksudnya tuh posisi depan rumahnya jangan hadap sini, ya. Nanti jangan ada angka 4, ya kan? Kalau dari sisi hukum sah atau tidak sah, sah. Salatnya sah. Karena Nabi SAW bersabda, menyebutkan hadis kekhususan beliau, وَجُعِلَتْ liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bagi umatku
tanah ini, bumi ini semuanya suci dan boleh untuk dipakai sholat kecuali pada tempat-tempat yang ada najis, kandang, kandang-kandang hewan yang haram dimakan dagingnya misalnya. Nah ini nggak boleh karena najis, atau toilet karena di situ najis. Adapun selainnya maka sah selama di situ bukan juga tempat yang diagungkan selain Allah. Misalnya di situ ada patung dan kita disediakan sajadah di depan patung tersebut, enggak. Cari tempat yang lain. Itu namanya menjebak. Iya, itu namanya menjebak. Jadi, adapun jika di situ hanya karena rumahnya ada kamar misalnya, maka sah-sah saja. Sebagaimana ketika kita datang ke sebagian hotel, itu nggak ada kamar nomor 13 misalnya, kamar lantai 4 nggak ada, lantai 13. Karena menggunakan hal-hal seperti ini. Boleh nggak kita sholat di hotel tersebut? Boleh. Kalau perlu kita bikin daurah di situ. Menjelaskan untuk tentang kesalahan perhitungan-perhitungan seperti itu. Baik, ini bisa kita sampaikan wallahu alam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.